Jadi, nah, gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13, kelas infrastruktur tanah gambut dan rawa kelas B ingin mempresentasikan hasil dari tugas review jurnal. Yang pertama, perkenalkan saya Najib Ibnu Taillah, ada Gerjurius Gun, ada Muhammad Krisna, ada Muhammad Ranjinur, dan Raka Resta Pradana. Next. Untuk latar belakang, lahan rawa atau gambut di Indonesia itu sekitar 12% dari daratan di Indonesia. Tantangannya, tanah lunak, kadar air tinggi, dan subsiden. Dampaknya untuk lingkungan yaitu terdapat emisi karbon, pencemaran air, degradasi, maka perlu solusi teknis dan ramah lingkungan. Pembangunan di lahan rawa atau gambut sulit dilakukan karena sifat tanah yang sangat lunak dan mudah turun. Selain itu, konstruksi yang salah dapat merusak lingkungan dan meningkatkan emisi karbon. Nah, oleh karena itu, diperlukannya inovasi metode konstruksi yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Baik, selanjutnya dari ringkasan dan analisis kritis jurnal. Selanjutnya, jurnal pertama dari Putra dan Lasmana tahun 2019. Fokusnya itu perhitungan muka air rata-rata lahan gambut dengan tanggul keliling untuk mencegah kebakaran. Metodenya analisis hidrologi, spasial, dan simulasi neraca air. Temuannya yaitu muka air di musim kemarau bisa turun lebih dari 1,5 meter, yang memiliki resiko kebakaran tinggi. Selanjutnya analisis kritis, model mendekati kondisi lapangan, tapi kurang mempertimbangkan variasi iklim ekstrim jangka panjang. Next. Jurnal 2, UDA dan lain-lain 2023 fokus estimasi emisi karbon konstruksi jalan di tanah gambut, yaitu di Palangkaraya. Metodenya perhitungan ambient karbon EC dari material data Bed University. Temuannya yaitu emisi 1456,57 ton CO2, semen penyumbang terbesar 47%, alternatif fly ash menurunkan emisi kurang lebih 46%. Analisis kritisnya itu mendekati kuantitatif jelas, tetapi terbatas pada suatu studi kasus jalan, belum pada analisis siklus hidup. Next. Jurnal ketiga, fokusnya review sistematis teknologi konstruksi di lahan rawa Kalimantan Selatan. Metodenya itu tinjauan 45 publikasi. Temuannya PVD plus preloading mempercepat konsolidasi 3-7 kali. Pondasi tiang pancang menahan 120-280 ton. Material lokal atau abu sekam padi plus kapur efisiensi. Analisis kritisnya yaitu komprehensif tapi berbasis literatur, yang dimana perlu validasi lapangan jangka panjang. Next. Itu ada Selanjutnya perbandingan metode. Yang pertama itu dari jurnal pertama tuh metodenya hidrologi dan model muka air. PVD itu atau prefabric vertical drain itu tidak dibahas. Stabilitasnya fokus pada stabilitas air tanah sejak kebakarannya dan studi kasusnya itu di Desa Tumbang Nusa di Kalteng. Di jurnal kedua itu metodenya embodied carbon calculation. PVD-nya itu tidak dibahas. Stabilitas dilihat dari efisiensi material dan emisi dan studi kasusnya di Jalan Universitas Palangkaraya Kalimantan Tengah. Baru itu ada jurnal yang ketiga itu metodenya sistematik literatur review teknologi konstruksi rawa yang PVD-nya itu efektif kurang penurunan tanah 45 sampai 75%, tercepat konsolidasi hingga 3 kali. Stabilitas tanah meningkat dengan PVD, BSN, geotekstil, dan material lokal. Dan fasilitas itu ada di jalan berbagai proyek rawa di Kalimantan Selatan. Ya, selanjutnya ada biaya, waktu, implikasi lingkungan, dan lesson learned.
Dari segi biaya, jurnal 1 itu investasi tangguh keliling, biayanya moderat dan waktunya menengah. Jurnal kedua, alternatif material 5S, hemat biaya karbon dan potensi lebih murah. Dan jurnal ketiga, PVD, mempercepat waktu konstruksi karena konsolidasi lebih cepat. Deep soil mixing cenderung lebih mahal dan material lokal lebih ekonomis. Dari segi implikasi lingkungan, dari jurnal 1 itu mengurangi kebakaran dan emisi karbon gambut. Dari jurnal kedua, mengurangi emisi konstruksi hingga 46% dengan substitusi material. Dan jurnal 3, teknologi ramah lingkungan dengan abu sekam dan kapur menjaga ekosistem rawa. Lalu hal yang bisa dipelajari dari jurnal 1, integrasi teknologi dan material alternatif itu sangat penting. Lalu dari jurnal kedua, monitoring jangka panjang itu dibutuhkan. Dan jurnal 3, pendekatan lokal seperti material dan kondisi lahan memberi solusi lebih berkelanjutan. Next. Kesimpulan dan keterbatasan. Dari 3 jurnal yang kami review, dapat kami simpulkan 3 kesimpulan. Yang pertama dari jurnal 1, pengaturan muka air efektif cegah kebakaran gambut. Jurnal kedua, pemilihan material ramah lingkungan signifikan menurunkan emisi. Dan jurnal 3, teknologi PVD, pondasi tiang, dan material lokal kunci keberhasilan konstruksi di rawa. Dan keterbatasan dari 3 jurnal yang kami review, yang jurnal 1 adalah belum uji multilokasi dan iklim ekstrim. Jurnal 2 terbatas pada satu proyek, belum analisis full life cycle. Dan jurnal 3 hanya literatur, minim validasi lapangan jangka panjang. Berikut adalah referensi yang kami ambil. Jurnal 1 dari analisa perhitungan muka air rata-rata di lahan gambut dengan tanggul keliling dalam rangka mengurangi kebakaran. Lalu jurnal 2, estimasi dan optimalisasi jumlah karbon pada material konstruksi jalan di tanah gambut Kota Palangkaraya. Dan jurnal 3, teknologi konstruksi pada lahan rawa di Kalimantan Selatan, tinjauan literatur sistematis. Baik, mungkin sekiranya itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.